He's delusional and thinks that we're friends. Thanks for a lovely dinner. Fish food. You don't find that a little troubling? I said that I wanted. Gordo! What does bygones be bygones mean? It's over! Boy or a girl? He's a boy. Di awal film, kita akan diperlihatkan sepasang suami istri bernama Simon dan Robin yang akan pindah ke rumah baru mereka. Diketahui, pasutri ini baru saja pindah ke California karena Simon akan pindah kantor ke daerah ini. Dan mereka pun membeli rumah mewah di kawasan perbukitan dengan pemandangan yang indah. Setelah itu, mereka mendatangi toko furniture dengan membeli beberapa perlengkapan. Tak lama, seorang pria menyapa Simon dan mengaku dirinya adalah kawan satu sekolahnya. Dan pria ini bernama Gordon, atau biasa dipanggil Gordo. Awalnya Simon tidak terlalu ingat dengan pria itu. Namun setelah mengetahui nama lengkap dan panggilannya, seketika Simon pun langsung mengingatnya. Hingga kemudian mereka pun saling bertukar nomor. Hi, Gordon. Robin. Gordo? Wow, buddy, I did not recognize you. Gordon. Okay. Okay. Nice to meet you, Robin. Good to meet you. Super awkward, my friend. Keesokan harinya, Robin terlihat sedang mandi. Kemudian ia mendengar bel berbunyi. Lalu ia pun segera melihat siapa tamu yang datang. Namun setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di sana. Namun Robin menemukan satu botol anggur dan sebuah kertas berisi tulisan. Malam harinya, Robin memperlihatkan apa yang ia temukan pada sang suami, yang mana ternyata itu adalah pemberian dari Gordo. Robin heran bagaimana pria itu mengetahui alamat mereka. Namun meski demikian, Robin sangat terkesan dengan kebaikan pria itu. How did he get our address? I have no idea. Suppose we should thank him. Keesokan paginya, Robin bertamu ke rumah tetangganya bernama Lisa. Sebagai orang baru, tentu ia ingin berkenalan dengan para tetangganya. Saat kembali ke rumah, Robin dikejutkan dengan kemunculan Gordo. Gordon mengatakan bahwa maksud kedatangannya untuk memberikan beberapa nomor yang mungkin mereka butuhkan nantinya. Like plumbers, gardeners, maids, Uh-huh. all that good stuff. That's very considerate. Thank you. And that's Robin sangat berterima kasih atas kebaikan Gordo, lalu mempersilahkannya masuk. Robin membawa Gordo berkeliling memperlihatkan interior rumahnya. Hingga tak lama, Simon pun pulang dan mereka lanjut makan malam bersama. Di sini Gordo bercerita banyak hal mengenai momen di sekolah bersama Simon. Gordo mengatakan bahwa Simon adalah ketua kelas dan sangat familiar. Bahkan ia tidak heran jika Simon kini telah sukses. Gordo terus memberi pujian pada Simon. Namun lama-kelamaan, Simon mulai tidak nyaman dengan sikap Gordo. too much. No. What's been going on with you? Setelah pria itu pergi, Simon mengungkapkan rasa tidak nyamannya. Sebenarnya Simon belum terlalu yakin jika mereka satu sekolah dan merasa pria itu sedang berhayal mengira mereka adalah teman. Setelah itu, mereka menghadiri acara pesta perusahaan. Di sini Simon bertemu dengan para kolega baru dan beberapa orang mitra kerjanya. Suasana terlihat begitu menyenangkan. Saat pulang ke rumah, mereka kembali mendapat kiriman hadiah dengan amplop berisi pesan. Dan lagi-lagi, hadiah itu pemberian dari Gordon yang ingin berterima kasih atas makan malam yang menyenangkan. Setelah bungkusan itu dibuka, ternyata isinya adalah makanan ikan. Bukan hanya itu, Gordo juga telah memasukkan beberapa ikan koi ke dalam kolam. Di sini, Robin kembali merasa terkesan dengan kebaikan pria itu. Namun Simon tidak setuju karena Gordo telah mendatangi rumah mereka tanpa izin, dan ini akan menjadi sebuah masalah. Esok paginya, Robin kembali didatangi Gordo, dan sepertinya pria ini sengaja datang di saat Simon tidak di rumah. Gordo mengaku kebetulan lewat, dan ia pun memutuskan mampir. Kemudian, Robin pun mengajak Gordo masuk untuk menikmati secangkir teh. Setelah mengobrol sebentar, Robin pun mengatakan ingin melanjutkan pekerjaannya. Nothing. I should be working. Like, really, I should get back to work. Oh, of course. So, Namun sebelum pulang, ia membantu Robin membuang sampah. Namun Gordo sempat melihat sebuah tulisan di mana terlihat namanya dicoret.
Mengetahui hal itu, Robin pun merasa tidak enak hati. Malam harinya, Simon sedang nongkrong bersama para koleganya. Di sini Simon menceritakan soal perilaku Gordo yang dirasa aneh dan mencurigakan. Bukannya tersinggung dengan tulisan yang ia buat, kini pria itu malah mengundang mereka makan malam di rumahnya. Rekan-rekan Simon pun mengingatkan supaya mereka menolaknya, karena itu sangat berbahaya. Namun Robin merasa Gordo adalah pria yang baik dan tidak perlu berpikir terlalu jauh. Namun entah mengapa, Simon dan Robin memutuskan menerima undangan Gordo. Singkatnya, sampailah mereka di rumah pria itu, dan ternyata rumahnya terlihat sangat mewah dan sungguh di luar dugaan mereka. Hingga Gordo pun menyambut mereka dengan ramah. I made something. Oh, Yeah. wow. Thank you. Good to see you. Come on in. Robin, you call me? Sesuai rencana awal, acara makan malam ini akan dihadiri oleh beberapa pasangan. Namun Gordo mengatakan bahwa pasangan lain berhalangan, dan kini hanya mereka bertigalah yang akan makan malam bersama, karena ternyata Gordo belum menikah. Hingga tak lama, Gordo menerima telepon dari seseorang, lalu meminta mereka menunggu, karena ia akan keluar sebentar. It's an urgent work thing. I'm gonna have to step out for a couple of... I mean, literally be less than 5 minutes. Less than that. Can you just relax? Have a drink? Simon pun dibuat heran. Bagaimana bisa pria itu percaya meninggalkan orang yang belum terlalu ia kenal di rumahnya? Hingga Simon pun berpikir, jangan-jangan Gordo naksir dengan Robin, dan karena itulah ia sering mampir di saat dirinya sedang di kantor. Tell you why he doesn't have a wife. He'd like to be married to you. He'd like you to be his wife. Baby, please, you easy. Robin pun menepis anggapan itu, dan itu sangat tidak mungkin. Kemudian, Simon penasaran dengan isi rumah Gordo. Lalu mereka pun berkeliling, dan masuklah mereka ke sebuah kamar. Dan sepertinya itu adalah kamar seorang anak. Hingga tak lama, mereka mendengar suara mobil Gordo telah kembali. Shit. Wait. Hey, Hi. everything okay? Saat kembali berbincang, Simon bertanya apa pekerjaan Gordo, hingga ia bisa memiliki rumah semewah ini. Gordo sempat merasa tidak nyaman dengan pertanyaan ini, hingga Gordo pun mengatakan bahwa alasannya keluar barusan bukan soal pekerjaan, melainkan menemui mantan istrinya yang baru-baru ini meninggalkannya. Mereka memiliki satu orang putri yang kini bersama mantan istrinya. Bahkan Gordo mengaku bahwa rumah ini adalah milik keluarga istrinya, dan ia harus siap kapanpun jika diminta meninggalkan rumah ini. Home is her family home, so it's their money. When she says jump, I have to there to speak to her on the phone because I didn't want you both. Mendengar pengakuan Gordo, sikap Simon pun langsung berubah. Ia menolak tawaran makan malam dan meminta sang istri menunggunya di mobil. Karena ia ingin berbicara empat mata dengan pria itu, Simon meminta supaya Gordo jangan pernah lagi mendatangi rumahnya ataupun menemui istrinya. I think that we would prefer that you don't visit us anymore. That Setelah itu mereka pun bersiap pulang. Namun Gordo tidak mau membuka gerbangnya. Karena mulai emosi, Simon pun membunyikan klakson berkali-kali. Open the goddamn gate. Okay, Simon. Keesokan paginya, Robin melihat ikan di kolamnya telah mati. Lalu ia pun menghubungi Simon untuk segera pulang. Namun bukan hanya itu, anjing mereka ternyata telah hilang. Sudah pasti Simon merasa ini adalah perbuatan si Gordo. Jangles is gone. I've been looking, I can't find him anywhere. Singkatnya, Simon pun kembali mendatangi rumahnya. Namun anehnya, yang keluar dari rumah itu bukanlah Gordo, melainkan seorang wanita, dan mengatakan Simon mungkin salah rumah. I need to speak to Gordo. I think you have the wrong house. Karena merasa dibohongi, Simon pun menegaskan bahwa ia ingin bertemu Gordo, yang ia kira adalah suami dari wanita itu. Namun wanita itu mengaku tidak mengenal pria bernama Gordo. Hingga tak lama, suaminya pun muncul bernama Mike. Singkatnya, Simon pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Hingga diketahui, ternyata rumah itu adalah milik sebuah keluarga yang menyewakan mobilnya kepada Gordo. Dan saat itu, pemilik rumah sedang liburan.
Namun polisi heran bagaimana cara pria itu masuk ke rumah itu. Namun saat ini polisi tidak bisa menyelidiki Gordo karena mereka belum punya bukti jika ini semua adalah perbuatan pria misterius itu. Keesokan paginya, Robin terlihat membuat selebaran anjingnya yang hilang. Dan secara bersamaan, ia mendengar suara keran air menyala dan langsung memeriksanya. Hello? Robin merasa heran karena sebelumnya keran itu tidak menyala dan tidak ada orang lain selain dirinya di rumah itu. Karena mulai tidak tenang, Robin pun menceritakan keanehan semenjak tinggal di rumah mereka. Malam harinya, Robin tak bisa tidur memikirkan semua keanehan yang terjadi. Kemudian ia pun mengkonsumsi pil penenang tanpa sepengetahuan suaminya. Saat akan kembali tidur, Robin mendengar suara mencurigakan dari luar rumahnya. Namun karena Simon tak mau bangun, ia pun memberanikan diri memeriksanya. Dan ternyata itu adalah suara anjing mereka yang kini telah kembali. I think it's him. I think he's messing with us. Keesokan harinya Robin menerima surat dari Gordo berisi permintaan maaf karena telah mengganggu dan ia tak akan mengunjungi mereka lagi. Bahkan ia menegaskan bahwa yang lalu biarlah berlalu. Sontak kalimat itu membuat Robin heran. Apa maksudnya? Bygones be bygones. Simon pun tidak paham apa maksud kalimat yang lalu biarlah berlalu. Namun Robin sepertinya menaruh rasa curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi antara suaminya dan pria misterius itu. Esok hari saat Robin sedang mandi, ia seperti melihat bayangan seseorang dari luar. Awalnya ia merasa itu adalah Simon, namun ternyata Simon? Robin mulai tidak tenang dengan perilaku misterius Gordo. Di samping itu, ia masih kepikiran dengan perkataan terakhir Gordo di surat itu. Bahkan ia merasa Gordo selalu mengintainya hingga membuatnya terjatuh dan pingsan. Setelah siuman, Simon bertanya apa yang terjadi pada sang istri yang kini sering terlihat cemas. Hingga kemudian Simon pun memperlihatkan pil penenang dan mengetahui bahwa Robin kembali mengkonsumsinya. Seketika Robin pun mengungkapkan bahwa ia sangat terganggu dengan perilaku misterius Gordo dan meminta supaya mereka meminta maaf pada pria itu karena ia tak tahan selalu dibayangi ketakutan saat sendiri di rumah. Namun Simon merasa ini sudah berakhir dan tak perlu dibahas lagi. Apalagi Gordo sendiri telah berjanji tak akan mengunjungi mereka lagi. Tapi Robin belum puas sebelum mereka meminta maaf secara langsung. Karena kalimat yang lalu biarlah berlalu itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Simon pun menenangkan istrinya dan meyakinkan ini semua telah berakhir. Dan Robin tak perlu memikirkannya lagi. Hingga waktu berlalu, Robin pun akhirnya mampu melupakan kecemasannya dan menjalani kehidupan normal bersama sang suami. Bahkan suatu hari, Robin memberitahu Simon bahwa ia sedang bumil. Sudah pasti Simon sangat bahagia. Dan singkatnya, kini mereka tengah menanti kelahiran sang bayi. Beberapa saat kemudian, Robin sedang bersama Lisa di sebuah toko pakaian. Kemudian Lisa mengatakan bahwa seorang pria dari tadi memperhatikan Robin. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah Gordo. Sontak Robin pun keluar menemui pria itu. Namun Gordo malah menjauh dan langsung pergi. Singkat cerita, hari ini Simon dan Robin mengadakan acara 7 bulanan yang dihadiri keluarga Simon dan Robin. Dan salah satu yang datang adalah kakak Simon bernama Joan. Kemudian Robin pun mengajak Joan berjalan sambil mengobrol. Ia menanyakan soal pria bernama Gordo yang mengaku sebagai kawan sekolah Simon. Dan ternyata Joan pun membenarkan dan mengenal pria itu. Hingga Joan pun menjelaskan bahwa Gordo dikeluarkan dari sekolah karena sering dibully dan selalu menjadi korban penindasan karena dirinya adalah homoseks. Bahkan Gordo sering mengalami pelecehan dari para siswa yang lebih tua. Hingga suatu hari, Simon dan rekannya bernama Greg melihat Gordo mengalami tindakan buruk dari seorang siswa di dalam mobil. Karena ingin menyelamatkan Gordo,
Simon pun melaporkan pelecehan itu. Setelah mengetahui hal itu, Robin belum mau menanyakan langsung pada sang suami. Namun ia sudah tahu bahwa Simon ternyata menyembunyikan sesuatu darinya. Esok hari setelah Simon berangkat kerja, Robin memeriksa laci dan menemukan beberapa dokumen, dan salah satunya adalah dokumen bertuliskan Gordon Mosley. Setelah diperiksa, ternyata isinya adalah mengenai latar belakang hidup Gordo dan beberapa catatan kejahatan yang pernah ia lakukan dan keterangan lainnya. Seketika Robin heran, kenapa Simon diam-diam mencari informasi mengenai pria itu tanpa memberitahunya. Hingga kemudian, Robin mencari alamat teman Simon bernama Greg, dan akhirnya ia berhasil menemukannya. Singkatnya, Robin pun mendatangi Greg, yang ternyata merupakan seorang terapis. Robin berpura-pura sebagai pasien, hingga akhirnya ia memberitahu maksud kedatangannya. I'm sorry. I came here today because I need to talk to you about a Gordon Mosley. Setelah membaca surat yang ditulis Gordo sebelumnya, seketika Greg pun terdiam. Robin hanya ingin tahu kenapa pria itu ingin menyakiti mereka, dan jika Simon dan Greg menyelamatkannya dari aksi pelecehan, lalu kenapa sekarang Gordo malah meneror keluarganya? Hingga akhirnya Greg menjelaskan bahwa Gordo sebenarnya tidak pernah dilecehkan, dan pria itu bukanlah homoseks. Semua informasi yang Robin dengar itu tidak benar, dan itu semua hanyalah karangan Simon. Dan akhirnya terungkap bahwa Simon adalah pembuli yang selalu menindas orang-orang lemah, dan salah satu siswa yang sering ia tindas adalah Gordo. Dan saat itu, Gordo sangat terpuruk atas perlakuan buruk yang selalu Simon lakukan padanya. Sudah pasti Robin sangat kecewa. Ternyata selama ini ia hidup bersama seorang pembuli yang telah merusak kehidupan orang lain. Apalagi Robin telah mengetahui akibat informasi palsu dari Simon itu. Ayah Gordo sangat marah, bahkan ingin menghabisi Gordo karena percaya anaknya adalah homoseks. Hingga akhirnya ayah Gordo dipenjara atas percobaan pembunuhan hanya karena percaya berita palsu dari Simon. Karena tak tahan lagi, Robin pun meminta penjelasan sang suami mengenai apa sebenarnya yang terjadi antara dirinya dan Gordo. Namun Simon dengan tegas membantah semua tuduhan, yang mengatakan dirinya adalah pembuli yang menghancurkan hidup Gordo. Hingga terlihatlah watak asli Simon yang langsung bereaksi secara kasar setelah dirinya tersudut. Bahkan dengan egonya, ia tidak mau menuruti permintaan Robin meminta maaf pada si Gordo, di mana ia merasa tidak bersalah dan bukanlah penyebab hidup seseorang hancur. Menurutnya, dunia ini hanya soal pemenang dan pecundang yang tak mau lepas dari bayangan masa lalu. Mendengar ucapan sombong itu, Robin pun menampar Simon lalu mengatakan bahwa kamu seorang pembuli dan ternyata sekarang masih sama. Sudden saying, "Hey Robin, we're so sorry about how we treated you." Bully. You were then, and you still are now. Robin meminta Simon harus minta maaf demi kebaikan keluarga mereka. Namun Simon terus menolak karena meskipun ia mau minta maaf, mereka tak tahu lagi di mana pria itu berada. Hingga kemudian Robin memperlihatkan berkas Gordo yang diam-diam ia selidiki, yang artinya Simon pasti tahu cara menemukan pria itu. Simon berusaha menenangkan sang istri dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Namun kini ia tak mudah lagi percaya dengan perkataan Simon yang ternyata menyimpan banyak kebohongan. Setelah itu, Simon memutuskan mencari Gordo dan berhasil menemukannya di sebuah bar. Dan saat akan pulang, Simon menemuinya di parkiran, lalu mengungkapkan permintaan maaf atas perbuatannya di masa lalu. Long time. I saw you up there. Wanted to say hello. I wanted to apologize. Namun Gordo menanggapinya dengan santai, di mana ia mengatakan bahwa permintaan maaf Simon itu sudah sangat terlambat. Apalagi Gordo mengetahui bahwa permintaan maafnya ini karena permintaan Robin. Simon pun menegaskan bahwa ia tidak akan membuang waktu untuk sesuatu yang tidak ingin ia lakukan, dan ia ingin apa yang terjadi di masa lalu segera diakhiri dan dilupakan. Namun sebagai korban penindasan yang membuat hidupnya hancur, tentu tidak semudah itu ia memberi maaf. Apalagi Simon bukan hanya menindasnya berkali-kali, ia juga merupakan korban fitnah dari Simon yang membuat ayahnya ingin menghabisinya dan kini berakhir di penjara karena maafnya tidak diterima. Seketika Simon pun kembali memperlihatkan jiwa pembulinya dengan kembali memperlakukan Gordo
layaknya manusia tidak berguna. Bahkan ia menghina Gordo yang kini tidak jadi apa-apa dan beda jauh dengan dirinya yang kini telah sukses dan kaya. It's too late for you, Gordo. Look at you. Leave it. Leave it. Listen to me. Listen to me. Who you are is your own fault. If you ever come near me or my family again, I will destroy you. Do you understand? Sampai di sini, Simon bukannya mampu menyelesaikan permasalahan. Kini ia malah semakin memperparah urusannya dengan Gordo. Sesampainya di rumah, Simon pun menjelaskan bahwa permasalahannya dengan Gordo seolah telah selesai dan semuanya telah berakhir. I'm really sorry, but it's definitely over. Beberapa hari kemudian, terlihat Simon sedang mengadakan acara pesta bersama rekan-rekannya karena Simon mendapat promosi jabatan. Di tengah kemeriahan pesta, tiba-tiba mereka mendengar suara dentuman hingga kemudian Without you would not have happened. Thank you. Do you hear? Love you guys. Better and speak. seketika suasana menjadi panik dan mereka langsung melapor polisi. Kemudian Simon mengambil stik baseball, lalu keluar mencari pelaku, yang menurutnya itu pasti adalah Gordo. Namun Simon tidak menemukan siapapun, hingga pelaku itu pun akhirnya muncul. Ternyata pelakunya bukanlah Gordo, melainkan salah satu rekan kantor Simon bernama Danny, yang merasa dendam karena Simon berbuat curang hingga dirinya tersingkir dan akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Secara bersamaan, mobil polisi terdengar sedang menuju lokasi. Namun dengan cepat, Simon akhirnya melepaskan pria itu. Let him go. Go ahead, let him go. Let him go. Go ahead. Tak berapa lama, Robin merasa kandungannya mulai memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan, dan ia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Simon sangat senang karena keluarganya kini telah sempurna dengan lahirnya sang bayi. Setelah itu, ia menerima telepon dari rekan kerjanya, di mana orang itu memberitahu bahwa Danny telah melaporkan kecurangan Simon selama ini, dan sepertinya karir Simon akan berakhir. Kemudian Simon pun menemui sang istri. Di sini Robin mengatakan bahwa dirinya tak mau lagi pulang ke rumah, atau tepatnya tidak mau lagi pulang ke sana bersama Simon. Seketika perasaan Simon tak menentu. Di satu sisi karirnya sedang terancam, dan di sisi lain, sepertinya sang istri kini mulai berpikir untuk berpisah. Sebelum menuju kantor, Simon terlebih dulu pulang ke rumah mengambil beberapa dokumen. Namun sesampainya di sana, ia melihat bungkusan hadiah, dan itu pastinya adalah pemberian Gordo. Simon pun membuka amplop berisi gambar stroller dan tulisan "A gift". Lalu ia membuka bungkusan yang ternyata berisi stroller bayi dan menemukan 3 bingkisan kecil, lengkap dengan nomor urut yang harus dibuka terlebih dahulu. Sementara di rumah sakit, terlihat Gordo datang menjenguk dengan membawa seikat bunga. Singkatnya, Simon pun membuka bingkisan yang pertama, dan isinya adalah sebuah kunci, dan ternyata itu adalah kunci rumahnya sendiri. Kemudian lanjut dengan bingkisan kedua, yang ternyata berisi sebuah disk bertuliskan Play Me, dan saat diputar, ternyata isinya adalah percakapan Simon dan Robin saat memenuhi undangan makan malam dari Gordo. Di sana terdengar kalimat Simon yang menghina Gordo karena burung anunya kecil dan tidak berguna. Dan yang terakhir sebuah disk bertuliskan Watch Me, yang mana isinya sangat mengejutkan, yaitu kumpulan video rekaman saat Gordo mengintai mereka di rumah itu. Ternyata selama ini Gordo juga tinggal di sana dan telah merekam aktivitas mereka setiap saat. Bahkan suatu malam, Gordo terlihat masuk ke kamar dan terlihat lipstik di bibir Robin telah berantakan. Berpindah ke rumah sakit, Robin akhirnya terbangun dan menyadari kedatangan Gordo. Ia pun terkejut dan menanyakan maksud kedatangan pria itu. Gordo pun mengatakan bahwa maksud kedatangannya hanya ingin mengucapkan selamat dan ingin mengetahui apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Boy or a girl? He's a boy. Sementara Simon terus menyaksikan isi rekaman itu, hingga ia melihat Gordo ada di sana saat Robin terjatuh dan pingsan.
Lalu Gordo membawa Robin ke tempat tidur. Hingga kemudian terlihat Gordo mulai menyentuh Robin. Dan akhirnya terjadilah seperti yang kalian bayangkan. Gordo berhasil memperdaya Robin yang pingsan karena mengkonsumsi minuman yang telah ia campurkan dengan sesuatu. Dan inilah alasan kenapa Gordo datang menjenguk Robin dan menanyakan jenis kelamin sang bayi, karena itu adalah anaknya. Simon pun tak kuasa menahan air mata setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Gordo pada istrinya. Ia sangat merasa hancur dan tak terima dengan perbuatan pria itu. Dan ia pun langsung kembali ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia tidak melihat Robin. Lalu ia pun keluar mencari dan akhirnya melihat Gordo dari kejauhan. Simon pun mengejarnya, namun Gordo berhasil masuk ke dalam lift dan ia pun kehilangan jejak pria itu. Hey, Gordon! Hey! Gordon! Tak lama, Simon menerima telepon dari Gordo yang ternyata ia masih ada di dalam rumah sakit. Gordo pun mengatakan, "Kau atau aku yang memberitahu Robin soal isi rekaman itu." Namun seketika Simon memohon supaya Robin jangan sampai mengetahui hal ini. Gordo pun memberi pengakuan jika ia memang telah menggarap Robin sewaktu pingsan. I didn't touch her. Or maybe I did. I think you just need to go and look at the baby. Setelah itu, ia pun mempersilahkan Simon melihat anaknya, dan tataplah mata sang anak, maka Simon akan melihat semuanya dengan jelas. I think you just need to go and look at the baby. It's on the eyes, I see. Simon pun segera masuk dan melihat Robin sedang menggendong anak itu. Dari wajah dan matanya terlihat jelas bahwa bayi itu memang sangat mirip dengan Gordo. Sementara Robin menatap Simon tanpa ekspresi. Simon pun tak mampu berkata apa-apa lagi dan merasa sangat hancur. Ia menyadari bahwa Gordo melakukan semua ini untuk membalas dendam atas perbuatan buruknya di masa lalu. Di akhir film terlihat Gordo memperhatikan Simon yang terpuruk dengan sejuta sesal, dan tak lama Gordo pun pergi sambil melepas ikatan tangannya. Sebuah pembalasan cerdas dari Gordo yang berhasil menghancurkan Simon sehancur-hancurnya tanpa menyentuhnya sama sekali. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.